Yang dimana lahirnya tumpul landap ini sebenarnya sudah diawali ketika pikiran itu kan dianalogikan seperti sebuah pisau gitu. Nah kalau pisau itu pikiran memang harus setiap hari diasah, Beli Komang. Karena kenapa seperti itu? Dan nah ini yang unik, karena dari sumber literatur belum pernah ditemukan memang kapan sebenarnya terakhir tumpul landap ini merayakan motor gitu. Om Swastiastu, umat Hindu sedharma dimanapun berada. Pada kesempatan ini kembali bersama saya Adiarta dalam program Pemalen Penyuluhan Media Online. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas terkait dengan hari suci, yaitu Tumpak Landap. Bagaimana sih sebenarnya sudut pandang melalui kacamata anak muda dalam hari raya Tumpak Landap itu sendiri. Mari kita saksikan bersama hanya di Pemalen Penyuluhan Media Online. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini saya sudah menghadirkan dua orang narasumber, yaitu tokoh pemuda Hindu yang memang sudah mumpuni di bidangnya. Kedua narasumber kita, yang pertama ada I Dewa Gede Dharma Permana. Om Swastiastu. Om Dewa. Swastiastu. Kenapa kata? Astong Kara Becik. Inge Becik. Yang kedua, hanya satu-satunya narasumber yang tercantik yang bisa kita hadirkan, yaitu Nikade Ita Yuliani. Om Swastiastu Ita. Kenapa kata? Astong Kara Becik. Pastinya beda senyuman antara narasumber satu dengan narasumber yang kedua. Pada kesempatan yang baik ini, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, tema yang bisa kita sampaikan, yang perlu kita kulik sesuai dengan zaman milenial, yaitu Tumpak Landap dalam kacamata generasi milenial. Bagaimanakah sudut pandang kedua narasumber kita ini selaku tokoh pemuda Hindu? Semoga nantinya bisa memotivasi kaula muda yang ada di seluruh Indonesia pada khususnya. Untuk Dewa, bagaimana menurut Dewa, ataupun apa yang Dewa ketahui tentang Tumpak Landap itu sendiri? Oke, kalau berbicara mengenai Tumpak Landap kan sebenarnya tentu itu merupakan salah satu hari suci yang dimiliki oleh umat Hindu, khususnya Hindu di Nusantara dan Bali pada khususnya memang. Nah kalau kita telaah sendiri, Tumpak Landap ini kan merupakan salah satu hari suci yang tersurat sebenarnya di dalam Lontar Sundari Gama. Simpelnya Tumpak Landap ini bukan pertemuan terakhir gitu antara Pancawara Kliwon dengan Saptawara Saniscara. Seperti itu. Dan kalau saya pernah baca di Lontar Sundari Gama itu memang, nah ini mungkin juga untuk para kaula muda yang sedang menonton video ini seperti itu, ada suatu tersurat yang berbunyi bahwasanya kunang ware landep sanes cara kliwon kan marani Tumpak Landap pinake landepin idep seperti itu. Jadi di mana hari suci ini merupakan hari suci luhur sebagai yoganya Ida Betara Siwa dalam wujud Sang Hyang Pasupati. Untuk bagaimana kita meruncingkan itu, menajamkan apa itu yang kita tajamkan, idep, pikiran ataupun pengetahuan kita. Nah kebetulan kita kan juga baru saja merayakan hari suci Saraswati seperti itu, yakni turunnya ilmu pengetahuan, kemudian pagar wesi, bagaimana kita menghormati guru yang memberikan kita pengetahuan tersebut. Nah di hari suci Tumpak Landap inilah kita diharapkan untuk senantiasa mengupgrade diri dengan cara belajar untuk menajamkan pikiran itu sendiri, yakni pengetahuan. Artinya memperbaharui apa yang kita ketahui. Iya, benar sekali. Tadi Dewa menyampaikan bahwasanya kita harus mempertajam. Kenapa pikiran ataupun pengetahuan yang dalam diri kita harus kita pertajam? Nah, seperti itu. Seperti ini memang. Kadang pikiran itu kan dianalogikan seperti sebuah pisau gitu. Nah, kalau pisau itu setajam apapun pada awalnya, tetapi ketika tidak pernah dipakai, ketika tidak pernah dipertajam seperti itu, tentu lama-kelamaan akan puntul ataupun akan tidak tajam. Nah begitu juga dengan pikiran manusia, ataupun pengetahuan itu sendiri. Seberapa pintar ataupun cerdas pun manusia dari sisi genetik gitu, kelahiran gitu, tapi jikalau tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan, tidak dibekali oleh pengalaman yang memadai, tidak dituntun oleh guru. Kalau kita kan mengenal Tri Permana gitu, Sastrata, Guruta, dan Swata gitu.
dari sastra, dari guru dan dari pengalaman. Tapi jika tidak dipertajam pengetahuan itu, ya mohon maaf, gitu, tidak akan menjadi pribadi yang berguna, tidak akan menjadi pribadi yang bermanfaat seperti itu. Benar sekali. Nah, sesuai Dewa tadi juga menyampaikan bahwasanya ilmu pengetahuan harus selalu diasah, ilmu pengetahuan harus selalu dipertajam. Tetapi kaula muda sekarang bukan diri kita ya, bukan diri kita sendiri, kaula muda pada keseluruhan banyak yang menyalahgunakan ilmu pengetahuan itu sendiri. Iya, benar. Nah, menurut Dewa sendiri, bagaimana caranya ataupun tips agar ilmu pengetahuan yang kita ketahui tidak disalahgunakan? Nah, benar, ini pertanyaan sangat menarik. Sama lagi seperti tadi, pengetahuan itu kan kita analogikan bagaikan pisau berbilah dua sebenarnya. Terkadang kalau pisau itu dipergunakan oleh orang yang mahir memasak, ya akan lahirlah masakan yang lezat gitu. Benar. Tetapi kalau pisau itu dipergunakan oleh pembunuh gitu, ya akan menyakiti orang lain seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini pengetahuan juga seperti itu. Jikalau pengetahuan itu dipergunakan oleh seseorang yang memang berniat baik, nah niat ini yang paling awal, niat dan keinginan awal ini. Ada kemauan. Ya, ada kemauan, itu yang pertama harus diarahkan. Dan tentu pengetahuan itu akan bermanfaat bagi orang lain. Tetapi jikalau sudah dari niat, dari keyakinan, sudah ke hal yang buruk, ya pengetahuan itu akan mengarah ke hal yang buruk. Benar. Seperti itu. Nah, sekarang itu narasumber kita yang pertama. Yang kedua nih, yang paling cantik sekarang. Menurut Ita sendiri, dari sudut pandang Ita sendiri, seberapa pentingkah ilmu pengetahuan perlu kita maknai dalam hari suci Tumpak Landep itu sendiri? Ya. Sebenarnya terima kasih Bli Komang atas kesempatannya di sini. Mungkin saya akan menjabarkan sedikit ya tentang apa pentingnya mengasah ilmu pengetahuan dalam Hari Raya Tumpak Landep. Seperti yang dikatakan oleh Dewa tadi, bahwasanya Hari Raya Tumpak Landep adalah landeping idep seperti itu. Yaitu mengasah pikiran. Kenapa pikiran ini penting? Karena itu merupakan salah satu senjata yang dimiliki oleh manusia. Senjata yang terpenting yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Apabila kita sudah mengasah pikiran menjadi lebih tajam, maka otomatis akan diikuti dengan pikiran oleh tindakan-tindakan yang baik seperti itu. Kita juga harus melawan musuh yang ada dalam diri kita, yaitu satripu, baik itu ketamakan, kebodohan, kemarahan, iri hati. Itu dapat diatasi dengan pikiran yang jernih, pikiran yang tajam, seperti itu. Artinya semua tingkah laku kita, semua perbuatan kita, semua berasal dari pikiran itu sendiri. Artinya pemikiran kita, idep harus kita kendalikan. Nah, kemudian Ita, dalam perayaan Tumpak Landep, apakah hanya rainan Tumpak Landep saja yang kita jadikan sebuah momentum untuk mempertajamkan pikiran? Bukankah pikiran kita harus kita asah setiap hari seperti yang disampaikan Dewa? Kita harus rajin belajar dan juga rajin berguru, entah itu kita membaca dan lain sebagainya. Bagaimana menurut kita sendiri? Pikiran memang harus setiap hari diasah, Bli Komang. Karena kenapa seperti itu? Karena apabila hari ini diasah, besoknya tidak, otomatis itu akan menghasilkan ketidakmaksimalan seperti itu. Maka setiap hari harus diasah. Nah, kenapa ada Tumpak Landep sebagai momentum yang dijadikan puncak atau peringatan pengasahan pikiran seperti itu? Karena dalam ajaran agama Hindu itu ada yang namanya tradisi religi. Salah satunya adalah Hari Raya Tumpak Landep ini, di mana dijadikan puncak dari pengasahan pikiran itu sendiri. Bergeser ke Dewa sendiri sekarang, kita di zaman sekarang ya, saya sendiri belum tahu dimulainya dari kapan. Tumpak Landep itu kenapa sekarang banyak sekali diarahkan ke alat-alat elektronik, diarahkan ke mesin-mesin seperti itu. Mulai kapan ataupun apa sih tujuan sebenarnya Tumpak Landep kalau dia menyampaikan momentum mengasah kemampuan idep itu sendiri, mempertajam pikiran kita agar lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi sekarang perkembangan sekarang, anak muda pagi-pagi sudah mempersiapkan upacara, tidak pakai destat, tidak pakai kamen, tetapi mempersiapkan kendaraannya untuk diupacarai. Bagaimana menurut Dewa itu sendiri? Baik, kalau kita tarik dari sisi historis ya, jadi terkait Tumpak Landep ini sebenarnya unik gitu. Ketika Tumpak Landep ini sebenarnya bisa kita tarik dari sisi Markandeya Purana sebenarnya, yang dimana lahirnya Tumpak Landep ini sebenarnya sudah diawali ketika Resi Markandeya datang ke Bali, dimana pada awalnya Resi Markandeya di Bali kan tidak sukses gitu, bahkan hampir setengah pengikutnya itu tewas gitu.
Namun ketika dia balik lagi ke Jawa, akhirnya diketahuilah kalau mau ke Bali harus mengaturkan persembahan. Sebuah ritual Gitu. Nah, apa yang diritualkan itu kan menanam beberapa jenis Ada benda, ada pancedatu yang dinamakan. Panced itulah sebagai perlambang dari senjata ataupun dari logam-logam yang disimbolisasikan sebagai hal-hal yang tajam ataupun pengetahuan itu sendiri. Nah, dari sanalah sebenarnya tumpal landap sudah dirayakan dan mulai penyempurnaannya pada masa pemerintahan Raja Waturonggong, Raja Udayana dan lain sebagainya. Namun sempat terhenti, kemudian dilaksanakan kembali pada Raja Jayakusunu seperti itu. Nah, kemudian ini yang unik. Karena dari sumber literatur belum pernah ditemukan memang kapan sebenarnya terakhir tumpal landap ini merayakan motor gitu. Benar. Kapan sebenarnya? Tapi kalau dari sisi ilmiah, dosen-dosen juga pernah mengatakan hal ini memang terjadi karena tergerusnya yang namanya era disrupsi teknologi. Benar. Karena ketika teknologi muncul, teknologi berkembang pesat, banyak kendaraan yang lahir, teknologi yang lahir, handphone, laptop, bahkan tidak hanya motor memang. Fenomena di lapangan itu bahkan laptop, HP itu yang juga diupacarai, kulkas, seperti itu yang diupacarai seperti itu. Jadi ya dari asumsi awal ataupun hipotesa ya kalau dalam bahasa Latinnya ya di awal memang karena disrupsi teknologi ini gitu. Kapan itu terjadi ya kita tidak pernah tahu. Jadi kapan itu bergejolak itulah yang mengakibatkan adanya sedikit pergeseran makna gitu. Antara tumpal landap yang seharusnya mengupacarai benda-benda tajam, keris, itu yang kita pergunakan dan juga utamanya melandepin idap, tapi bergeser menjadi upacara motor gitu. Upacara alat elektronik, bahkan kulkas dan handphone tadi. Berarti itu bukan merupakan sebuah kesalahan, tapi sebuah kekeliruan yang terjadi pada masa sekarang. Jadi dapat saya tangkap tadi Dewo sampaikan bahwasanya dari penanaman pancedatu sekarang hingga ada kendaraan mobil, motor dan lain sebagainya, itu adalah sebuah cipta karsa dari pemikiran itu sendiri. Berarti kita menghargai apa yang mampu kita ciptakan. Salah satu wujud bentuk rasa syukur kan itu sendiri. Dan juga sekarang mulai bergeser ke kita lagi. Tadi Dewa sudah menyinggung proses ritual. Sekarang kaula muda kita banyak yang generasi milenial, yang perempuan, yang wanita pada khususnya Bajang Bali nih kita nak ngorangkan dan Bajang Bali tidak banyak yang tahu tentang upekara ataupun sarana pada saat perayaan tumpal landap. Kadang itu kan beda-beda semuanya. Menurut kita sendiri penting nggak sih sekarang anak muda sekarang mengetahui apa saja yang harus dibuat ataupun dari mana sumber dasarnya kenapa tumpal landap menggunakan sarana bantan apa saja? Jika ditanya ya penting atau tidak, tentu sangat penting ya Beli Komang ya, karena itu merupakan salah satu sarana untuk memuja Ide Sang Hyang Widi. Seperti itu. Sarana upekara itu sangat penting. Nah, mengenai tumpal landap ini telah disinggung tadi oleh Dewo, di mana yang turun adalah Ide Betara Siwa yang memperbawa Sang Hyang Pasupati. Nah, telah dijabarkan juga dalam Lontar Sundari Gama bahwasanya terdapat dua jenis bebantenan yang diaturkan pada saat Hari Raya Tumpal Landap. Yang pertama diaturkan kepada Ide Betara Siwa, itu berupa ajengan putih kuning selengkapnya. Yang dimaksud selengkapnya di sini adalah sudah berisi pisang, jaje uli, kemudian buah, kemudian ada sampiannya. Kemudian yang kedua ada ulam ayam bulu-bulu. Mungkin bertanya-tanya ya, ulam ayam bulu-bulu itu maksudnya apa? Apakah daging ayam masih ada bulunya? Itu maksudnya adalah dalam bahasa Bali ya, mungkin siap biing atau ayam merah seperti itu. Kemudian ada greh terasibang. Nah, greh terasibang itu adalah ikan asin dan terasi merah. Kemudian yang terakhir ada sedaliwo. Sedaliwo itu adalah macam-macam buah yang biasanya itu ada identik itu dengan warna merah atau bang. Kemudian yang dipersembahkan kepada Sang Hyang Pasupati itu ada sesayut Jayeng Perang, kemudian ada sesayut Kusuma Yuda, kemudian ada Banten Suci, Peras, Daksina, dan yang terakhir ada Bulat Wangi. Nah, itu diaturkan ke senjata-senjata tajam yang bertuah untuk perang. Itu yang tercantum dalam Lontar Sundari Gama. Namun karena kita berada di Bali ya, kita terbatas oleh Desa Kalepatra atau Greste seperti itu. Nah, jadi kita sesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di wilayah kita, asal tidak keluar dari koridor yang ada. Iya, benar sekali.
Tadi sudah ada sumber sastranya, kemudian banyak sesayut-sesayut yang memang harus dipersembahkan pada saat itu, baik kepada disuguhkan ataupun dipersembahkan kepada Dewa Siwa dan kepada Sanga Pasupati yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk senjata yang tajam yang digunakan pada saat perang. Tadi juga disampaikan di Bali pada khususnya yang terikat dengan Desa Kalopatre, situasi, kondisi, keadaan dan waktu yang ada di sana tidak memungkinkan, pasti berbeda-beda wujud dan bentuk upakara yang disuguhkan, tapi memiliki makna yang sama. Nah, tadi juga kita menyampaikan, jika saya bertanya, jika umat kita, biar tidak ada umat lain yang menyampaikan bahwasanya ianya kita memiskinkan umat beragama. Tadi kan rangkaian sangat banyak, ada sayut ini, sayut itu. Andai saja kita tidak mampu ataupun belum mampu untuk mempersembahkan itu, apakah bisa dilakukan dengan ritual ataupun persembahan yang lainnya, biar tidak ada konotasi ajang kontestasi seperti itu? Ya. Mungkin di Bali khususnya Beli Komang ya, masyarakat kita mungkin jor-joran untuk melakukan yatnya seperti itu. Padahal itu tidak harus dilakukan. Itu dikembali kepada kemampuan kita, asalkan dilakukan dengan lascarinya, tulus dan ikhlas seperti itu. Artinya anak muda tadi sudah didengarkan secara langsung, jangan gengsi. Iya, benar banget. Jangan jor-joran untuk beryatnya. Terkadang kita gengsi, lebih mahal gengsi kan, gengsi kita untuk melakukan sebuah ritual yatnya seperti itu. Artinya anak muda sekarang patut kita pahami, ada tingkatan yatnya, ada karniste, madya, dan utama kan seperti itu. Kemudian kembali ke Dewa. Setelah kita melakukan sebuah ritual persembahyangan di kendaraan seperti yang Dewa sampaikan, kemudian di alat-alat perang, alat-alat yang berbentuk runcing ataupun tajam seperti keris dan lain sebagainya, apakah sama persembahan yang kita lakukan di Merajan ataupun di sana itu sendiri? Baik, kalau berbicara mengenai upakara kan sebenarnya itu kembali lagi ke dalam Desa Kalopatre yang tadi disebutkan oleh Mo Ita seperti itu, kembalikan. Kalau dalam perspektif masyarakat tentu sama gitu antara yang di Merajan dengan yang di Parang. Namun yang paling esensial dalam hal ini yakni bagaimana sesungguhnya kaula muda turut serta di dalam upacara itu sendiri seperti itu. Bagaimanapun tradisi yang di dalamnya, bagaimanapun rangkaian upacaranya. Jadi ayolah turut serta gitu. Kadang fenomena yang perlu saya arahkan sama yang penting di era saat ini kan fobia itu memang. Bahkan fobia terhadap upacara itu sendiri, terutama kaula muda yang merasa sudah mahasiswa, sudah pemuda gitu. Terkadang dianggap upacara ataupun rangkaian upacara yang diikuti sebagai rentetan yang kuno gitu. Padahal kalau kita telah dari setiap rentetan itu tentu mengandung nilai filosofis yang besar gitu. Jadi kalau dari saya pribadi sama pada esensinya, bagaimanapun seperti tadi kata Mo Ita, dimanapun tempatnya sebenarnya esensi dari rangkaian upacara di Rain Tumpal Landap itu sama gitu. Tetapi mungkin pelaksanaannya yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan kemampuan itu sendiri, jangan gengsi seperti itu. Namun yang perlu juga saya soroti hari ini yakni itu, jangan fobia untuk turut serta dan jangan fobia untuk mencari makna dari Tumpal Landap itu sendiri. Fobia dalam artian takut ataupun apalagi satu istilahnya kita setelah takut artinya kita tidak berani lagi, trauma terhadap lingkungan kita itu sendiri dalam proses pembuatan Banten itu sendiri. Oke, benar sekali. Nah, jadi di dalam rumah tangga tadi kita sudah sebutkan dalam ritual-ritual itu sendiri. Kemudian selaku anak muda, apa yang Dewa inginkan setelah proses ritual itu terjadi? Kemudian apa yang Dewa ingin harapkan terhadap diri sendiri ataupun kalayak banyak? Oke. Baik, sebenarnya ini adalah salah satu hal yang selalu ditinggalkan Blimang ketika setiap upacara, bahwasanya sesungguhnya seperti tadi, apakah hanya di Tumpal Landap saja kita menajamkan pikiran? Tidak. Jadi setiap perayaan hari suci, perayaan upacara itu sebenarnya menjadi momentum pengingat gitu, untuk kita menghargai apa yang dirayakan ataupun apa yang dihalmi di hari itu sendiri. Nah, sama seperti Tumpal Landap, seperti tadi artis sudah diketahui yakni landepin idep, menajamkan pikiran. Jadi setelah rangkaian upacara bukanlah selesai sampai di sana. Sesungguhnya penutup dari rangkaian Tumpal Landap yakni rembuk sastra gitu, yang dilaksanakan setiap malam harinya gitu. Jadi kaula muda diharapkan ya di era saat ini selain mengikuti rangkaian upacara, selainnya glamor gitu untuk mengikuti rangkaian upacara Tumpal Landap, tentu di rangkaian terakhir
diharapkan sekali, dan saya tentu berharap besar karena di jalan Dharma gitu, tentu mengajak untuk turut serta melaksanakan yang namanya rembuk sastra gitu. Jadi rembuk sastra ini tidak juga mesti harus sastra suci gitu, lontar, tapi apa yang memang kita tekuni. Mungkin anak kedokteran ya belajar gitu, belajar tentang terkait kedokteran. Mungkin anak hukum ya belajar tentang terkait hukum di malam harinya, karena di sanalah dipercaya bahwasanya kita telah melaksanakan landepin hidup itu sendiri, yaitu menajamkan pikiran. Tapi hal ini yang sudah lama ditinggalkan di era saat ini yang saya lihat seperti itu. Jadi ya marilah sekarang seperti tadi, jangan tidak tahu, tidak mau tahu, dan akhirnya ya tidak tahu gitu. Tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa gitu. Jadi ya seperti itu tadi, mulailah untuk kita mengintrospeksi diri dan jadikan hari Tumpal Landap ini sebagai momentum kita benar-benar untuk menajamkan pikiran baik secara jasmani maupun rohani. Itu kan tadi secara di dunia nyata, di lingkungan rumah kita lah. Nah sekarang seperti video kita saat ini, kita memanfaatkan pengetahuan kita untuk sharing, bukan kita memberikan sebuah pembelajaran untuk kalayak banyak, tidak. Kita hanya sekedar sharing, berbagi pengetahuan seperti itu. Bagaimana caranya kita memanfaatkan pengetahuan kita, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya-maya di media sosial seperti saat ini. Bagaimana tanggapan Dewa deh terkait dengan kaula muda kita yang tidak semua sih, artinya ada beberapa yang memang kurang memanfaatkan media sosial sesuai dengan ia ketahui. Ini menarik ya. Jadi sebenarnya kalau kita telaah gitu dari salah satu tokoh gitu, kalau yang saya baca adanya Melbourne, bahwasanya teknologi itulah sebagai reintegrasi terakhir dari pengetahuan itu sendiri. Jadi dalam hal ini bagaimana kita kaula muda yang tentunya lebih ahli ya, bukannya mendeskripsikan salah satu kaum, tentu lebih ahli dalam memanfaatkan teknologi untuk keajegan ilmu pengetahuan itu sendiri. Tentu kalau kaula muda saya yakin pasti memiliki Instagram, memiliki Facebook, apalagi sekarang yang tok gitu, TikTok gitu seperti itu. Jadi dari sanalah kita memanfaatkannya dengan baik. Jadi yang ahli dalam sisi agama, nah media-media itu sendiri yang bisa kita gunakan. Nah salah satunya seperti pemalan ini gitu, untuk menebarkan ajaran Dharma. Jadi untuk anak-anak kesehatan juga bisa dijadikan momentum untuk menebar pengetahuan terkait kesehatan, anak hukum juga terkait hukum. Jadi kita selama ini terpatok bahwasanya pengetahuan itu dalam bentuk buku ya tidak. Kita bagaimana sebagai kaula muda ya harus senantiasa beradaptasi dengan perkembangan zaman itu sendiri. Jadi kalau memang pengetahuan itu sekarang terpenetrasi dari teknologi, ya kita manfaatkan teknologi itu. Pengetahuan bisa datang dari mana saja. Ya, benar. Menurut kita sendiri, pengetahuan bisa kita dapatkan dari mana saja, termasuk dari Dewa sendiri. Kita bisa memanfaatkan media yang ada. Banyak kaula muda kita sekarang berjualan di media sosial, kemudian ada endorse, kemudian bisa kita searching mencarikan informasi-informasi itu sendiri. Tidakkah kita perlu tuntunan penyesuaian dari sumber-sumber sastra yang Dewa tadi sampaikan? Apakah kita hanya mematok, hanya dapat dari media online itu sendiri? Apakah kita tidak perlu mempertimbangkan di sumber sastranya? Ini sangat menggelitik sekali ya sebenarnya pembahasannya ya, karena media sosial itu bagaikan pisau bermata dua. Kembali lagi. Iya, pisau bermata dua. Ada sisi entah kita mau memanfaatkan sisi positifnya atau sisi negatifnya. Nah, kita sebagai orang bijak tentu akan memanfaatkan sisi positifnya seperti itu. Kita akan mengambil nilai-nilai positif yang ada dari media sosial itu sendiri. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui apakah ini baik atau buruk? Nah, kita punya pikiran, kembali lagi kita bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk, dan direfleksikan kembali dengan sastra-sastra yang ada. Seperti itu. Apabila hal itu merupakan hal yang negatif, tentu kita harus tinggalkan. Nah, apabila hal itu merupakan hal yang positif, marilah kita ambil bersama-sama. Seperti itu. Kembali ke pernyataan saya pertama tadi. Apa yang kita perbuat harus kita pikirkan terlebih dahulu. Apa yang kita katakan harus kita pikirkan terlebih dahulu. Tetapi jika kita bermain media sosial, terkadang jarimu adalah harimaumu gitu, seperti itu. Bagaimana menurut kita? Bagaimana kita mengendalikan jari kita ini? Walaupun kita hanya berpikir, kadang kita membuat emotikon senyum, tapi dalam hati kita menangiskan seperti itu biasanya. Bagaimana tuh kita? Nah itu sebenarnya
itu kembali ke diri kita lagi. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Benar. Nah, bagaimana cara untuk menghindari hal-hal tersebut terjadi dalam diri kita? Tentunya kita harus terus belajar dan kita tidak boleh keluar dari sastra-sastra yang ada seperti itu. Jadi kita ini adalah kaula muda ya, agen of change ataupun generasi perubahan. Seperti itu. Apa yang kita lakukan pada saat ini akan diwarisi oleh generasi kita pada berikutnya. Jadi buat kaula muda umat Hindu Dharma dimanapun berada, apa yang kita lakukan pada saat ini, apa yang kita ketahui pada saat ini, seperti halnya yang sering saya sampaikan, 1000 yang kita ketahui masih banyak juga yang belum kita ketahui. Semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak pula yang belum kita ketahui. Maka daripada itu, jangan berbosan-bosan untuk belajar, jangan berbosan-bosan untuk mengasah diri. Statement yang terakhir ataupun closing statement untuk Dewa, apa yang Dewa harapkan ke depan untuk kaula muda, untuk generasi-generasi kita nanti? Baik, kalau dari saya simpel, memang untuk generasi muda, terutama teman-teman saya di luar sana yang langsung karya menonton pemalen ini, gitu, marilah kita senantiasa belajar. Seperti kata Mbak Ita, janganlah kita berhenti untuk belajar, senantiasa belajar. Dan tentu kalau kita di Hindu, pedoman kita ya 3 gitu, sastrata, guruta, dan swata. Jadi untuk belajar tentu kita berpatokan pada sastra, untuk belajar kita berpatokan pada guru, dan untuk belajar kita juga bisa berpatokan pada pengalaman itu sendiri. Seperti itu. Itu untuk Dewa. Nah, untuk Ita sendiri? Nah, kalau untuk kita mengajak teman-teman, utamanya kaula muda. Kalau tadi Dewa juga punya tiga pedoman, kita juga punya, yaitu tatwa, susila, dan upacara. Kita harus mendalami ketiga hal tersebut karena itu merupakan 3 kerangka umat Hindu untuk menjalani kehidupan seperti itu. Dan apabila kita sudah mendalami 3 hal ini, marilah kita berbagi kepada orang-orang sekitar kita apa yang telah kita pelajari, agar kita tidak pintar sendiri tapi kita bisa mampu bersama-sama. Iya, benar sekali. Oke, kaula muda dimanapun berada, sahabat Dharma di seluruh di seluruh Indonesia, bahkan yang sempat nonton video ini, jadilah anak muda yang cerdas, mampu menjadikan pengetahuannya sebagai sumber pendapatan jika kita mampu mengolahnya, dan jadikanlah sebuah mengasah diri agar menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jadikan momentum tumpak landap sebagai momentum pengasah ilmu pengetahuan menjadi lebih baik. Dan jadikan jarimu sebagai unsur positif di media sosial, jangan sampai ada yang merasa ketersinggungan. Umat Hindu Dharma dimanapun berada, demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Penyuluh Hindu dan di program Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung, Pemalen Penyuluhan Media Online.